Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita untuk lebih lagi, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang bahagia ini. Engkau membawa kami semua masuk dalam hadirat-Mu dan Engkau mengundang kami dan menjamu kami. Sebelum kami menjamu, makan dan minum tubuh dan darah-Mu, Engkau yang kuduskan kami dan Engkau menuntun kami. Terima kasih Bapa, kami sangat-sangat rindu satu perjamuan dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, perjamuan kudus ini adalah satu sakramen. Dan perjamuan ini adalah sangat-sangat dihormati dan dihargai oleh Tuhan. Di surga maupun di tempat ini ketika kita mau makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kita semua makan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan cara yang berkenan kepadanya. Biarlah kita datang kepadanya dengan rindu untuk minta dikuduskan, disucikan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari rendahkan hati dan tundukkan kepala, kita minta Tuhan Yesus untuk menguduskan kita. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Kami rindu makan, minum sehidangan dengan Tuhan, dengan cara berkenan kepada Tuhan. Untuk itu marilah Roh Kudus, ingatkanlah kami akan semua pelanggaran kami, supaya kami minta pengudusan dan minta pengampunan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, naikkan doa syafaat saudara dan mintalah pengampunannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau mendengar kami semua Tuhan, umat-Mu dimanapun berada. Kami minta Tuhan untuk Engkau mengampuni kami, kuduskanlah kami, layakkanlah kami, ampunilah kami. Setiap perkataan, pikiran, hati yang tidak berkenan, kuduskanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi roti. Pada waktu malam ketika Tuhan sudah diserahkan, Dia mengambil roti, mecah-mecahkannya, berikannya kepada murid-muridnya dan katanya, roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang daripada tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Oleh karena itu perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari sebelum kita makan ikutinlah. Tuhan Yesus, aku percaya inilah tubuh-Mu yang dikorbankan di kayu salib. Tuhan Yesus, aku percaya tubuh-Mu ini sangat berkuasa. Itu sebabnya Tuhan, tiap kali aku makan tubuh-Mu, tubuhku ini akan menjadi sehat, kuat. Dan tubuhku ini akan dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada satupun sakit, penyakit atau maut yang mendekatinya. Bahkan mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali, tubuhku ini akan sehat dan akan dapat bertahan dan tidak akan jatuh kepada dosa dan tabiat dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, aku akan makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara makanlah. Mari kita angkat cawan di atas tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga diperbuatnya setelah makan. Tuhan Yesus mengambil cawan isinya dengan anggur dan berikannya kepada murid-muridnya dan katanya, cawan yang isi anggur ini adalah lambang daripada darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Oleh karena itu perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita meminumnya, mari ikutin. Tuhan Yesus, inilah darah-Mu, darah yang sangat berkuasa itu. Aku ingat akan firman-Mu. Ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir,
darah anak domba Paskah itu dikorbankan, ditumpahkan, dioleskan di ambang pintu rumahnya. Sehingga malam itu tidak ada satupun malaikat maut yang menyentuh orang Israel. Demikian juga dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Aku percaya pada saat aku meminumnya, segala sakit penyakit termasuk sakit COVID-19, termasuk juga maut tidak punya hak dan tidak punya kuasa lagi atasku. Itu sebabnya semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus sudah dikalahkan oleh darah anak domba. Oleh sebab itu, mari saudara minumlah dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Lebih keras lagi. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk korban-Mu di kayu salib. Sehingga sampai hari ini, di bulan Oktober ini, kami bisa dapat hidup, dapat sehat, dapat diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bangga menyembah Yesus, mengikut Yesus, dan bangga Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua diberkati, kami semua dijaga, dipelihara, dan kami semua menikmati semua kebaikan Tuhan. Berkat berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Sekalipun kita beribadah dari rumah-rumah, saya percaya sukacita Allah memenuhi setiap kita. Amin saudara. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terus Kau tuntun hidup kami. Bahkan hari ini kami boleh beribadah dengan sukacita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkat-Mu melimpah atas kami di tempat ini, di rumah-rumah, dimanapun umat-Mu berada, diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau baik dalam hidup kami. Kau luar biasa memberkati kami. Tidak ada yang seperti Engkau. Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sama-sama katakan kepada Tuhan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya
Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Amin, amin. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan. Sekali katakan dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Namamu kami tinggikan, namamu kami agungkan. Kau layak disembah, kau layak ditinggikan, kau layak diagungkan, kau layak dimuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas segala anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami muliakan namamu. Haleluya. Diralalala batakarabasane, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau. Sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Kami sembahkan, kami tinggikan namamu, kami agungkan Kau Tuhan. Diralalala batakarabasane, diralalala basanarabasane, diralalala basanarabasane. Haleluya. Kami sembah, kami puji, muliakan namamu. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan.
Sikira lalabata karaba sikiara lalabasane. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sikira lalabata karabalabata karabasa. Sikiara lalabata karabasana rabasane. Kami bersyukur sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. For you are great, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari angkat kedua tangan kepada Tuhan, katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin, haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Sekali katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar. Amin. Perbuatanmu ajaib bagi kami Tuhan. Tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tidak ada yang seperti Engkau. Kami memuji-muji Engkau, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Katakan kepada saudara-saudara kita, mungkin istri, suami yang ada di rumah, anak-anak kita, katakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Tetaplah bersuka cita. Amin saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita sekali berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Sebab Tuhan kita Raja Maha Besar. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja
Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Amin. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Serahkan haleluya. Haleluya, haleluya. Tetap bersuka cita, amin saudara. Haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara, kita bersuka cita hari-hari ini sebab Tuhan kita yang besar luar biasa di tengah-tengah kita. Kita akan bersama-sama deklarasi Pentakosta yang ketiga saudara. Haleluya. Siap-siap semuanya bersuka cita, amin. Haleluya. Biarlah setiap kita memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Yang pertama saudara, sama-sama 2, 3. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Jeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, tetap bersemangat saudara. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat saat ini kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kita. Amin. Kita siapkan hati kita terus menyembah Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan segala perbuatan dalam hidup kami. Kau sungguh indah. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terus menuntun kami sampai hari ini. Kami boleh melihat perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kami. Tidak ada hal-hal yang luar biasa yang pernah kami alami selain dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada
caranya. Sungguh menakjubkan Kau Tuhan. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib itu dimengerti. Lebih dari semua yang ada Tuhan. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum, kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Layak dipuji. Ku kagum akan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Mari angkat tangan kepada Tuhan, katakan Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Mari angkat kedua tangan, katakan ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Yesus kami kagum. Ku kagum akan Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat
merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom my family, selamat hari Minggu. Salam sukacita, salam bahagia, dan salam sehat selalu bagi saudaraku yang ada di rumah-rumah dimanapun saudara berada. Salam hangat dari saya. Nah, saya juga rindu menyapa anak-anak kita yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu. Saya kangen sekali, Opa kangen sekali bertemu dengan kalian anak-anakku. Dan mari terus kita doakan supaya kita dapat bertemu dalam ibadah-ibadah kita di rumah Tuhan. Dan saya percaya doa daripada anak-anakku pasti dijawab dan dengar oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi Opa sangat rindu mau bertemu sama kalian semua. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya percaya saudara yang ada di rumah mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah,
penuh kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa turun ke atas saudara. Sehingga saudara diliputi, dikejar oleh berkat yang berlimpah. Katakan amin. Itu sebabnya tetap semangat, be happy, maju terus. Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan amat baik bagi kita. Amin. Nah, itu sebabnya sekali lagi tak pernah saya lupa untuk saudara dan saya, kita angkat tangan kita. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik bagi saya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, Engkau sangat dahsyat, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik bagiku. Katakan amin dan berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau hadir di sini. Dan Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami, menjaga kami hingga sampai bulan Oktober ini. Kami dapat bisa bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Kami sehat, kami dapat makan, minum, kami dapat mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami sangat-sangat bahagia. Dan Tuhan, sampaikanlah pesan firman-Mu, urapilah hamba-Mu, urapilah firman-Mu, urapi juga anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Dan kami bersyukur mau mendengar firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, senang sekali. Sekali lagi saya katakan bagi saudara, saya kangen sekali mau bertemu dengan saudara dan juga dengan anak-anak saudara yang ada di rumah. Nah, hari ini saudara, kita sudah masuki minggu kedua bulan Oktober tahun 2020. Dan kalau saya hitung saudara, yaitu kita sudah memasuki hari ke-284. Luar biasa. 284 hari genap hari ini. Tanggal 11 Oktober tahun 2020 dan tinggal hanya 81 hari lagi kita menempuh tahun 2020 ini. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita terus semangat, terus sukacita. Karena Tuhan akan memberikan apa yang Dia janjikan di tahun 2020 ini. Bahwa Dia akan mengangkat kita tinggi. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Dan Dia sendiri akan menyediakan segala berkat-Nya kepada saudara dan saya. Katakan amin. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, mari perhatikan umat Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus segera akan datang. Tanda-tanda sudah semakin nyata. Dan kita lihat sendiri, saudara dan saya yang sudah sampai hari ini kita bisa hidup. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena Dia yang menjaga dan melihara kita. Dan itu sebabnya hari ini saya rindu untuk semua saudara mempersiapkan diri untuk diangkat oleh Tuhan. Tapi yang satu kabar sukacita adalah bahwa Tuhan pasti memelihara saudara. Katakan amin. Nah, tema khotbah hari ini saya sampaikan kepada saudara adalah pemeliharaan Allah yang sempurna. Kini, besok, dan selama-lamanya. Sekali lagi, pemeliharaan Allah yang sempurna. Kini, besok, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Sekali lagi saya mau katakan bagi saudara, siapa yang rindu dipelihara dengan sempurna oleh Tuhan. Wow, luar biasa, semuanya rindu dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari saya bacakan satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 46 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sekali lagi saya bacakan atau kita baca sama-sama, yuk. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ayat ini sangat-sangat indah. Nah, saudaraku, saya percaya bahwa saudara dan saya, kita semua dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Nah, rambut saya sudah putih di sini.
Dan ayat ini mengatakan sampai putih rambutmu, bahkan sampai masa tuamu, Tuhan akan menggendong saudara dan saya. Dan dia mau melakukannya terus dan mau memikul bahkan menyelamatkan saudara. Siapa yang rindu, siapa yang mau? Haleluya, semuanya mau. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan untuk saudara ya. Aku tetap Allahmu, kata Tuhan, sampai kamu tua. Dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Luar biasa, beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan katakan dia akan menolong dan pasti. Dan dia akan menyelamatkan kita. Dia sudah buktikan saudara, sepanjang tahun ini sudah 200 hari lebih. 280 hari lebih. 284 hari kita dipelihara oleh Tuhan. Itu dia buktikan. Dia membentengi, dia melindungi. Tidak ada yang terpapar COVID-19. Haleluya, luar biasa. Dia berjanji akan melakukannya terus. Dan dia akan terus menggendong saudara dan saya. Sampai selama-lamanya. Katakan amin. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, Bilangan 23:19. Ini adalah janji Tuhan, iya dan amin. Janjinya sangat dahsyat. Karena apa? Dia besar. Dia luar biasa. Dialah Allah dan dialah yang akan terus memelihara saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17-18. Itu sebabnya umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, saya ingatkan pada kita semua, jangan takut. Dia yang pegang kehidupan kita segalanya, hidup manusia di muka bumi ini. Karena dialah Tuhan dan Raja kita. Jadi bukan penyakit yang menentukan saudara dan saya hidup, tetapi dialah Tuhan Yesus yang megang segala kunci maut, kunci kehidupan. Dialah Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, siapa yang rindu senantiasa ada dalam pemeliharaan Allah? Anak-anak kita dipelihara, keturunan kita, kini besok sampai selama-lamanya. Wow, saya lihat banyak angkat tangan ya. Nah, untuk itu saudara yang kasih oleh Tuhan, pertama saya mengingat bagi saudara, kalau saudara rindu dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna, pertama perhatikan, buka hati saudara. Dan katakan sama Tuhan, buka hati saudara. Katakan Tuhan Yesus, aku undang kau masuk dalam hatiku. Aku serahkan hidupku kepadamu. Aku minta ampunilah aku Tuhan. Darahmu sucikan aku. Dan aku hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Firman-Mu adalah bagian dari hidupku. Katakan demikian saudara. Haleluya. Nah, setelah kita terima Tuhan Yesus, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Supaya pemeliharaan Allah itu sempurna dan terus berkesinambungan sampai anak, cucu, cicit dan terus keturunan kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Yang pertama, mari perhatikan saudara. Ini sangat-sangat luar biasa. Dan kita rindu mendapatkannya. Yang pertama, tolong dan perhatikanlah orang yang miskin. Sekali lagi. Tolong perhatikanlah orang yang miskin atau orang susah. Di dalam Mazmur 41 ayat 2 dengan judul doa minta penyembuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang perhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Sekali lagi saya bacakan. Berbahagialah orang yang perhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ayat ini terngiang terus dalam hidup saya, apalagi di masa pandemi sekarang ini saudara. Memang hari-hari ini banyak orang yang susah, termasuk kita pun susah.
Tetapi Tuhan suruh kita perhatikan orang lemah. Supaya apa? Supaya dia meluputkan kita pada waktu celaka. Hari-hari ini dapat saya katakan waktu-waktu yang sangat-sangat menggentingkan. Kita tidak mengerti. Tiba-tiba saja teman kita sudah kena COVID dan dipanggil oleh Tuhan. Dan beberapa waktu yang lalu masih ada teman kita, satu keluarga, masih teman dekat. Sekaligus berturut 1 minggu ada 5 orang dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini saya ingatkan bagi saudara, untuk dapat dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna, mari perhatikan orang susah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari memperhatikan adalah melihat lama, melihat dengan teliti, merisaukan, dan mengindahkan. Jadi sesungguhnya arti memperhatikan orang lemah adalah melihat dengan teliti, merisaukan dan mengindahkan orang yang lemah, orang yang susah, dan orang yang miskin. Nah, dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, demikian firman Tuhan ditulis, betapa diberkatinya orang yang berakal budi terhadap orang miskin. Tuhan akan menyelamatkannya pada hari kesusahan. Nah, saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari kesusahan. Itu sebabnya saya rindu umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Perhatikanlah orang-orang yang miskin. Nah, ekonomi dunia sudah mulai turun. Bangsa kita pun sekarang ini sudah mulai dijamah oleh kesulitan dan kesusahan. Hari-hari ini hari yang sangat memprihatinkan. Saya percaya kita semua rindu dilepaskan dari resesi ekonomi atas seluruh dunia. Saya berdoa saudara memperhatikan firman Tuhan ini. Itu sebabnya sekali lagi saya tegaskan, perhatikan dan tolonglah orang yang susah atau orang miskin. Nah, sedikit saya mau sampaikan kesaksian saudara ya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, awal-awal masa pandemi di Indonesia pada bulan Maret, bulan April, kita mempersiapkan sembako. Dan kita minta data-data dari seluruh ketua-ketua FC dan semuanya kita kumpulkan. Dan kemudian kita salurkan ke seluruhnya, saudara kita, anggota-anggota FC kita, maupun yang bukan, yang mengalami dampak daripada resesi. Nah, saudaraku, ada satu keluarga yang sangat miskin, sangat susah. Mereka kami salurkan sembako. Dan kemudian saudaraku, saya perhatikan memang tidak cukup sembakonya. Jadi kalau ada berkat sedikit mengalir, saya perhatikan kirimlah beras 10 kilo, kirimlah minyak kepada keluarga ini. Dan saudaraku yang kasih oleh Tuhan, keluarga ini ada 4 orang anaknya, masih kecil-kecil. Suaminya sudah meninggal, mereka tinggal satu rumah yang sangat-sangat sederhana. Hidupnya sangat susah, ibu ini tidak kerja. Jadi kalau Tuhan izinkan hujan, rumahnya bocor. Dan kalau agak lebat, banjir mulai datang, mulai mereka mengalami kebanjiran. Pernah satu ketika banjir besar datang, anaknya yang paling kecil terbawa hanyut oleh banjir. Puji Tuhan masih bisa mereka diselamatkan. Sangat mengenaskan saudara. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya tak pernah menduga. Anak saya pulang ke rumah, saya ketemu malam hari. Dia katakan, Pi, ini ada 2 amplop. Dia kasih kepada saya. Amplop apa nih? Iya Pi, ini satu untuk persepuluhan dan ini satu untuk hamba Tuhan. Untuk gembala, dikatakan. Dari mana ini? Saya tanya. Saya kaget. Dan saya buka yang untuk hamba Tuhan, untuk gembala saya buka. Wow, saya hitung. Menurut saya itu cukup besar ukuran daripada orang yang susah. Saya tanya sekali lagi, dari mana ini? Saya kasih tahu, Pi, itu dari ibu yang sangat susah, yang sangat miskin itu. Dan saya mulai merenung, Bapak Ibu, air mata saya menetes. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa ibu yang kesusahan ini, yang mempunyai 4 anak kecil, yang hampir di bawah hanyut oleh air anaknya, bisa memberkati hamba Tuhan,
bisa juga membawa persepuluhan ke rumah Tuhan di masa sulit ini. Yang saya kaget Bapak Ibu, saya kasih tahu sama Ibu Gembala istri saya, berhari-hari kami meneteskan air mata, kami berdoa, Tuhan berkatilah, Tuhan jamalah, Tuhan berkati keluarga ini. Dan saya percaya di hari-hari ini, di hari ke depan, keluarga ini tidak lagi mengalami kesusahan. Saya mendengar 2-3 hari yang lalu, ibu ini sedang mencari rumah yang baru, yang lebih layak. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dalam masa kesusahan, dia bisa dipelihara oleh Tuhan dan kami pun dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kemudian saya merenung kembali karena saya terharu. Saya flashback kehidupan kami. Kenapa sampai orang yang begitu susah dapat memberkati dengan luar biasa di masa susah ini. Dan kemudian saya teringat Ibu Gembala beberapa hari sebelum berkat ini turun kepada kami. Dia pergi kepada satu panti asuhan di daerah Batu Haji yang sangat susah. Hanya membawa beberapa sembako saja. Dan kemudian dia sampaikan di sana dan diajak juga teman-teman untuk menabur di sana. Dan Tuhan memelihara kami dan juga memelihara semuanya orang-orang yang melakukan firman Tuhan ini. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah isi hati Tuhan hari-hari ini. Pemeliharaannya sempurna. Kenapa? Saudara dan saya memperhatikan orang susah, orang miskin. Saudara ingat, Tuhan mampu memelihara Elia. Sekalipun masa paceklik, Tuhan perintahkan burung gagak untuk kasih makan Elia. Demikianlah Tuhan Allah kita yang dahsyat dan ajaib itu. Itu sebabnya saya minta umat Tuhan, ajarkanlah ini, lakukanlah ini kepada anak dan kepada keturunan saudara. Katakan, aku mau Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, apa yang harus saudara lakukan supaya kita dipelihara Tuhan secara sempurna di dalam hidup saudara? Yang kedua ini sangat-sangat penting untuk saudara lakukan. Yang kedua, jadikanlah Tuhan Yesus pusat segalanya. Dan banggalah akan Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Roma 11:36 demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kolose 1:16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Luar biasa, haleluya. Ayat di atas membuat saudara, membuat kita semua, saya secara pribadi sangat terpesona akan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya disadarkan Roh Kudus beberapa waktu yang lalu. Walaupun ayat ini sering saya baca, tapi pikiran saya belum terbuka seperti sekarang. Roh Kudus mulai mengingatkan saya, mulai menuntun saya bahwa sesungguhnya Tuhan kita Yesus itu adalah pusat dari segala pusat yang ada di surga, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi. Dialah pusat segalanya. Dialah pusat dari segala pusat. Bahkan kalau boleh saya katakan, Dialah sumber segala sumber. Baik di surga, di bumi. Dan Tuhan taruh dalam hati saya. Kalau saya memfokuskan hidup saya, pasti kepada Dia, memfokuskan hidup kepada Yesus sebagai sumber. Dia sebagai pusat segala sesuatu. Dia pasti menyertai saya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Demikian juga saya sampaikan kepada saudara. Melalui pengertian yang dahsyat ini, doa saya, pujian dan penyembahan yang saya lakukan itu mulai berubah. Sekarang saya selalu katakan, Tuhan Yesus, aku bangga mengikut-Mu. Tuhan Yesus, aku bangga melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, aku bangga melayani-Mu. Dan Tuhan Yesus, aku bangga menyembah-Mu. Aku bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan
Dan aku bangga akan Engkau, Tuhan Yesus. Sekali lagi, aku bangga Tuhan melayani-Mu. Saya ingat saudara, ada sebuah nyanyian yang mengatakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, dan kami agungkan nama-Mu, Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha kuasa, Dialah yang maha suci dan Raja damai. Dialah maha mulia, maha besar, Dialah Yesus yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, lewat peristiwa ini, saya mulai berubah doa-doa saya. Saya selalu katakan, aku bangga melayani-Mu Tuhan. Nah, satu hari yang lalu, tepatnya 1 minggu yang lalu, ketika saya sedang tidur, saudaraku, tiba-tiba nih sekitar jam 2 subuh, tiba-tiba saya mendengar telinga saya ada sedikit ataupun agak sakit, ada kelainan di telinga sebelah kiri saya. Kemudian saya balik kiri, makin sakit. Kemudian saya balik kanan, agak geser ke kanan di telinga itu. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kemudian saya berpikir, wow, ini jangan-jangan masuk air. Kemudian saya ke toilet, saya isi di telinga sebelah kiri, saya tuang lagi, ternyata bukan air, masuk ke telinga saya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian saya kembali tidur, dan saya mulai merenung, mikir-mikir, waduh, ada apa lagi dengan telinga kiri saya? Masa ini masa pandemi, kok sakit sebelah kiri ini? Kemudian tiba-tiba terdengar dengan sangat jelas dari hati saya. Dikatakan, aku akan menyembuhkanmu. Karena di dalam hati dan hidupmu ada Tuhan Yesus yang akan membangkitkan imunmu. Kemudian iman saya bangkit, saya katakan, aku sembuh, aku pasti sehat, aku sembuh. Berulang-ulang saya ucapkan, walaupun itu jam 2 subuh, jam 3 subuh saudara. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, besok sorenya saya rebahan jam 3, jam 4. Dan saya rebah lagi, ternyata masih mengganggu telinga sebelah kiri. Kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, saya balik lagi, masih juga. Dan malam hari juga saya tidur masih seperti itu. Tapi saya ucapkan lagi perkataan yang sama. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan telingaku. Tuhan Yesus pasti aku disembuhkan, disehatkan. Tuhan Yesus pasti akan menolong aku. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Selama 3 hari saya mengalami penderitaan itu. Tapi setelah itu sampai sekarang saya tidak pernah lagi mengalami. Dan saya disembuhkan total. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, mari selalu kita katakan, aku bangga memilikimu Yesus. Aku bangga melayanimu. Dan selalulah ucapkan itu. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, siapa yang rindu mendapatkan pemeliharaan Allah yang sempurna? Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Mari, yang pertama, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang kedua, mari tolong perhatikanlah orang yang miskin, orang yang susah. Berbahagialah orang yang perhatikan orang lemah. Tuhan pasti meluputkan dia daripada celaka. Dan yang ketiga, jadikan Tuhan Yesus pusat segalanya. Dan banggalah akan Tuhan Yesus di hidup saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya percaya saudara rindu untuk dipelihara dan saudara rindu untuk dijaga oleh Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Aku sudah mendengar firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau yang pasti melihara kami semua. Sebabnya Tuhan Yesus, kepada kami semua yang ada di rumah yang sedang mengangkat tangan ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan, biarlah seluruh umat-Mu ini di masa-masa pandemi ini Engkau pelihara dengan sempurna. Mereka semuanya rindu Tuhan, mengikut Tuhan Yesus. Rindu mau menolong dan perhatikan orang susah.
Sekalipun kehidupan kami pun mengalami kesulitan. Dan kami rindu menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dan juru selamat kami. Dan pusat segala hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, aku berdoa secara khusus bagi umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Mungkin ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Ada yang beban berat atau kesulitan secara ekonomi finansial, Tuhan Engkau yang memberkati. Dan Tuhan, aku berdoa secara khusus Tuhan, umat-Mu yang mengalami tekanan. Mungkin berat sekali tekanannya, Engkau yang mengangkat dan Engkau yang melepaskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bagi saudara yang sakit, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit. Hamba-Mu, ya Tuhan, rindu berdoa. Lihatlah anak-anak-Mu yang taruh tangannya di tempat yang sakit. Dan aku perkatakan sembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah oleh bilu-bilu Tuhan Yesus. Cara khusus kami berdoa untuk anak-Mu Ibu Nurati, Ibu Nela, dan saudara kami Jerry Gule. Engkau yang memberikan kesembuhan sempurna. Engkau yang memberikan kelepasan. Dan oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, mereka semua sembuh dan dipulihkan. Terima kasih Bapa, umat-Mu dimanapun berada diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berikan dengan sukacita karena kita mengasihi Tuhan. Amin Saudara, puji Tuhan. Kita akan deklarasi sebelum kita bawa persembahan, kita deklarasi di hadapan Tuhan. 2, 3. Oleh darah Yesus aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9-10. Lumbung-lumbungku akan disepenuh melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam Yesus oleh Roh Kudus kami bersyukur. Banyaklah yang Kau lakukan dalam hidup kami. Perbuatan besar dan ajaib kami alami sampai hari ini. Dan kami boleh diberkati semua karena anugerah Tuhan. Saatnya kami bawa persembahan dengan sukacita. Semua pun berasal daripada Tuhan. Kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati setiap umat Tuhan yang memberikan dengan sukacita pekerjaan, usaha, keluarga, anak-anak kami diberkati untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita bawa persembahan dengan sukacita saudara. Biar Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bagi saudara yang mau memberikan secara transfer boleh melihat di layar saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar. Kasih setia-Mu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebar. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar Tuhan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan.
besar selamanya. Katakan kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali katakan bersama. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak yang baik dalam surga, bersyukur Tuhan buat hari ini. Ibadah yang luar biasa. Tuhan hadir bertata di atas pujian kami. Dari awal sampai akhir ibadah kami, Tuhan hadir memberkati kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, amat baik bagi kami. Kami bersyukur boleh sehat, hidup sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu, diberkatilah setiap umat Tuhan berlimpah-limpah. Kami juga mengangkat tangan buat bangsa dan negeri kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami berlimpah-limpah. Damailah Indonesiaku, diberkati Indonesiaku, bebas dari COVID-19, bebas dari resesi ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemerintah kami takut akan Tuhan. Berikan hikmat untuk membawa Tuhan negeri ini semakin takut akan Engkau. Terpuji namamu. Kota kami, kota Batam juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami buat Bapak rohani kami, Gembala pembina kami, Bapak Niko Nyotora Harjo. Urapan-Mu mengalir berlimpah, kuasa kasih-Mu tercurah atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Gembala Aaron kami Pak Hani Andris Tuhan, kami terus berdoa berkati kiranya berlimpah-limpah pelayanannya Tuhan, hidupnya, keluarga hamba-Mu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan gembala kami di tempat ini Bapak Gom Haris Samosir Tuhan, kami berdoa buat keluarga hamba-Mu, ibu dan kedua anak hamba-Mu, Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa buat penggembalaan di Sekupang dan Tiban, diberkati berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami percaya berkat-Mu melimpah bagi kami. Syukur Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat kedua tangan saudara dan arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia dan terimalah berkat. Berkat yang berkelimpahan dari Bapa di surga, turun kata saudara dalam anugerah anak yang tunggal itu Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela mati dengan tubuh dan darah yang ditumpahkan bagi saudara. Sehingga saudara yang melakukan firman-Nya, saudara diselamatkan sempurna sampai ke surga. Dan Dia rela jadi miskin supaya saudara kaya, kian lama kian kaya dan sangat kaya. Dan lewat persekutuan yang manis dan kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga, memberikan hikmat, kuasa, dan juga kemampuan bagi saudara untuk menyelesaikan amanat agung dan untuk mempersiapkan diri menjadi umat yang layak diangkat oleh Tuhan. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Dia datang kembali menjemput saudara dan saya. Kita semua ini diberkati, sama-sama katakan amin, haleluya, haleluya. Salam sukacita dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.